Pintu masuk ke NTB kita pindahkan ke Padang Bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu buat sahabat setanah air yang menonton video kali ini. Saya akan berbagi informasi tentang transportasi laut di mana Lombok mempunyai 2 pelabuhan penyeberangan antar provinsi dan dalam provinsi. Untuk luar provinsi yaitu Pelabuhan Lembar menuju Padang Bayi Bali serta jalur barunya Lembar Surabaya Tanjung Perak. Yang kedua, jalur penyeberangan dalam provinsi NTB sendiri yaitu Pelabuhan Labuan Haji Lombok Timur atau kita sebut juga Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Putu Tano Pulau Sumbawa. Informasi ini sangat penting buat teman-teman yang mungkin berencana berpergian ke Pulau Bali, Pulau Jawa, serta ke Pulau Sumbawa bersama keluarga, teman, sahabat, mungkin pula pacarnya juga. Ada hal yang patut dicermati dan diikuti syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh penumpang kapal air. Kita tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 membuat kita harus mengikuti prasyarat dan ketentuan pemerintah yang kita patuhi sebagai ketentuan protokol pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. Dengan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait syarat tersebut dan harga tiket kapal terbaru. Yang pertama, pelabuhan antar provinsi yaitu Pelabuhan Lembar Padang Bayi Bali dan Pelabuhan Lembar Tanjung Perak Surabaya. Mengingat sejarah bahwa Pelabuhan Lembar merupakan pelabuhan tertua di Nusantara. Sebelumnya, pelabuhan ini berada di Pantai Ampenan, Kota Mataram. Lalu dipindahkan ke daerah Lembar berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 13 Oktober 1977. Selain itu, berdasarkan tanggal 11 Januari 1979, ditetapkan pengalihan kegiatan dari Pelabuhan Ampenan ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat. Sejak saat itulah diadakan pengalihan kegiatan ke pelabuhan dari Ampenan ke Lembar hingga sekarang. Seiring berkembangnya industri pariwisata di NTB sejak 1993 terdapat kegiatan angkutan penyeberangan cepat dari Lembar menuju Benua Bali pulang pergi menggunakan kapal cepat jenis hidrofoil dengan rata-rata penumpang 100 orang setiap hari. Pada musim tertentu, November sampai bulan Maret, Pelabuhan Lembar ramai dikunjungi kapal wisatawan asing dari mancanegara. Hal tersebut ditunjang dengan keluarnya kebijakan pemerintah melalui surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 November 1994 bahwa Pelabuhan Lembar telah ditetapkan sebagai daerah bebas visa kunjungan singkat. Cerita singkat atau prolog ini saya sampaikan ya sebagai wawasan kita yang masih muda yang haus akan sejarah. Jadi oleh karena itu, apa yang kita terapkan di dalam pengawasan ini, sekarang kita pintu masuk ke NTB kita pindahkan ke Padang Bayi. Jadi supaya kita punya pemahaman yang sama. Pintu masuk ke NTB kita pindahkan ke Padang Bayi. Jadi semua orang yang masuk ke NTB kita pastikan sudah diperiksa, dicek mulai di Padang Bayi dan selama perjalanan di atas kapal. Bukan berarti tidak ada pengawasan orang yang masuk NTB. Bahkan kita mulai dari Padang Bayi. Itu prinsip. Nanti kalau teman-teman wartawan menulis orang ke NTB kok tidak diperiksa. Tidak. Bahkan kita lebih jauh kita pindahkan pintu masuknya. Ada di Padang Bayi sekarang. Dan selama proses pelayaran kita selalu lakukan pemeriksaan. Masing-masing kami instansi di pelabuhan dan pelayaran sudah punya SOP. Dan kita sudah ada kesepakatan bersama bahwa antara Padang Bayi dan Lembar, khusus saya katakan bahwa kalau ada yang sakit berat tidak boleh berlayar, itu satu. Ditahan, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi, apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penumpang? Yaitu hampir sama dengan video yang saya buat kemarin tentang telah dibukanya kembali Lombok International Airport. Oh ya,
teman-teman juga bisa nonton di link di atas ini bagi yang mau tahu apa saja syarat naik pesawat udara. Adapun syarat ketentuan penyeberangan Lembar menuju Padang Bayi Bali maupun Lembar Surabaya Tanjung Perak syaratnya sebagai berikut. Pertama, surat keterangan negatif COVID-19 berdasarkan hasil uji rapid test atau PCR dari rumah sakit terkait dan surat keterangan bebas gejala influenza dari dokter atau puskesmas. Namun, tes PCR tidak berlaku sekarang karena pertimbangan pemerintah sebab masyarakat terbebani karena tes PCR biayanya mahal. Syarat ini wajib harus dipenuhi oleh penumpang dengan masa berlaku 7 hari surat keterangan negatif COVID-19 dan 3 hari masa berlaku saat keberangkatan. Nanti saat melakukan penyeberangan, patuhi dan ikuti anjuran maupun arahan dari petugas sebelum dan sesudah masuk kapal air. Begitulah syaratnya, jadi perlu diketahui juga bahwa tes corona itu tanggung jawab penumpang. Biaya perjalanan Anda lebih mahal dari sebelum pandemi, karena kita tahu bahwa rapid test mandiri biayanya mencapai 500.000 bahkan swab itu sampai 1 juta rupiah. Mau pilih mana? Pesawat atau kapal air? Syaratnya sama. Untuk teman-teman yang hendak berpergian, jaga kesehatannya. Jangan lupa juga menggunakan masker dan jaga jarak. Adapun tarif penyeberangan Lembar Padang Bayi Bali mulai 1 Mei 2020 dengan menggunakan kapal feri yaitu: untuk dewasa, tarif penyeberangannya 58.000 per orang. Kategori dewasa yaitu berumur di atas 2 tahun dan bayi di bawah 2 tahun, tarif tiketnya Rp5.800. Dan bila membawa kendaraan, teman-teman bisa lihat jenis kendaraannya di tabel ini. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mau ke Surabaya dengan menggunakan KM Lagundi, jadwal keberangkatannya mulai hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang. Harga tiket dan tarifnya bisa lihat di tabel ini. Selanjutnya, berita baik buat teman-teman yang mau ke Pulau Sumbawa. Proses penyeberangan di Pelabuhan Kayangan menuju Pototano dimudahkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan tak lagi ada kewajiban rapid test bagi warga yang hendak menuju Pulau Sumbawa dari Pulau Lombok dan sebaliknya. Kebijakan ini berlaku mulai hari Senin, tanggal 9 Juni 2020, kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Haji Lalu Bayu Windia. Namun begitu, meski tidak ada rapid test, dia memastikan pemerintah menempatkan tim untuk memeriksa secara ketat warga pengguna jasa pelayanan yang hendak menyeberang. Pemeriksaan ketat tersebut menyangkut pengecekan gejala awal COVID-19. Mereka yang telah lolos pemeriksaan gejala awal bisa langsung menyeberang, kata Bayu. Pemeriksaan gejala awal yang dimaksud antara lain pemindaian suhu tubuh, batuk, demam, flu, dan mata yang merah oleh petugas kesehatan Pelabuhan Kayangan. Bayu memastikan sebelum kebijakan ini diputuskan, pemerintah Provinsi NTB telah menggelar serangkaian rapat terbatas dan kajian serta mempertimbangkan banyak hal terkait kemudahan perjalanan orang di pelabuhan dalam provinsi. Gubernur sendiri, kata dia, telah menerbitkan instruksi yang menjadi acuan bagi para pihak dan instansi teknis. Kebijakan ini tetap mengikuti standar pengetatan COVID-19, katanya. Antara lain, petugas karantina kesehatan pelabuhan atau bandara melakukan pemindaian suhu tubuh, kemudian juga pengetatan pemeriksaan atau pemindaian bagi lansia dan anak-anak. Sementara, khusus untuk penyeberangan antar provinsi seperti Pelabuhan Sape ke NTT atau juga dari Lembar ke Padang Bayi atau dari Pelabuhan Lembar ke Surabaya, penumpang masih wajib untuk rapid test. Cukup sekian berita dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi Anda yang akan melakukan perjalanan. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Oh ya, demi perkembangan channel ini, teman-teman bisa bantu dengan sangat mudah dengan cara like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok.
Matur tampiasi.